Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Railatul Hikmah dari kelas 2023A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori fisiologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Physiological Review. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa secara garis besar Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Lalu apa sih konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow ini? Nah, konsep teori ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Dari pengamatan tersebut, Abraham Maslow mendapatkan sebuah kesimpulan berupa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Yang pertama ada kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah lebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun rasa aman secara emosional. Nah, yang ketiga ada kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Yang keempat ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tingkat selanjutnya, yaitu tingkat keempat, adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Nah, untuk kebutuhan mendapatkan penghargaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk menghargai diri sendiri, adanya kepercayaan pada diri sendiri, meraih prestasi, menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan, serta kompetensi yang mumpuni. Nah, yang kedua adalah bentuk penghargaan dari orang lain, mendapat status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapatkan apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian, dinilai baik oleh orang lain. Nah, yang kelima ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya.
Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori kebutuhan Maslow, yaitu 5 tingkatan kebutuhan pada sebuah novel tentang kamu karya Terelie ini. Nah, yang pertama ada pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologi. Pada novel tentang kamu ini ada banyak sekali pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologi. Saya mengambil salah satu, yaitu kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan makan dan minum tokoh Sri. Tokoh Sri dalam melangsungkan hidupnya membutuhkan makanan dan minuman bagi kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Yang kedua ada pemenuhan kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologi tokoh Sri terpenuhi, maka ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat keduanya, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman meliputi kebutuhan aman secara fisik, kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan pada novel tersebut. Yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan akan rasa cinta bisa didapatkan dari keluarga, teman, dan pasangan. Kebutuhan rasa cinta dan memiliki oleh tokoh Sri dapat dipenuhi dengan adanya hubungan antara Sri dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Yang keempat ada pemenuhan kebutuhan akan harga diri. Dalam novel tentang kamu ditemukan bahwa pemenuhan kebutuhan harga diri tokoh Sri terbagi dalam 2 bagian, yaitu penghargaan atas diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Saat aku sudah hampir tiba di titik terakhir, hampir menyerah, pertolongan itu datang. Nur. Bayangkan 3 bulan aku mengelilingi Jakarta mencari pekerjaan, hingga hafal jalan-jalannya sama seperti sopir oplet yang hafal ritnya. Jauh sekali aku mencari pekerjaan. Harmoni, Glodok, Kemayoran, tahukah di mana akhirnya aku mendapatkan pekerjaan? Hanya 50 meter dari rumah tempat aku menyewa kamar, ada sekolah rakyat di sana. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Setelah 4 kebutuhan lainnya terpenuhi, dalam diri Sri akan muncul kebutuhan akan aktualisasi diri. Sri berusaha untuk menjadi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pemenuhan kebutuhan, ya, guru menari. Ibu Sri Ningsi pandai menari. Dia menguasai banyak tarian tradisional. Ada sekolah yang membuka ekstrakurikuler menari bagi muridnya. Mencari guru tari tradisional dari negara-negara Asia, Ibu Sri mengisi aplikasi, mengikuti audisi. Aku terkejut saat suatu malam dia bilang dia diterima mengajar menari. Baik, itu saja penjelasan tentang materi teori hierarki kebutuhan Maslow yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.